semuanya, perkenalkan saya Nurlidiati Tiftia dengan NIM 1211125110084. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang organisasi sosial. Semoga penjelasan saya bisa dipahami dengan baik dan menambah wawasan kita bersama. Nah, kita langsung ke pembahasannya. Di sini ada ciri-ciri organisasi sosial. Yang pertama ada memiliki identitas organisasi yang jelas. Apa sih maksudnya? Jadi maksudnya dia punya nama, punya tujuan, mungkin dia punya logo atau atribut khusus. Jadi kita tahu persis itu organisasi apa. Misalnya apakah itu klub motor, komunitas relawan, atau organisasi mahasiswa. Kedua, harus penggunaan batasan operasional yang jelas. Jadi artinya ada aturan mainnya, ada prosedur kerjanya, ada wilayah atau lingkup kegiatan yang ditentukan. Mereka tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta bagaimana cara mencapai tujuannya. Dan yang ketiga, terdapat struktur anggotaan dan status formal yang jelas. Jadi gampangnya kayak gini, ada ketua, wakil sekretaris, bendahara, dan anggota. Setiap orang punya peran dan tanggung jawab yang sudah ditetapkan. Keanggotaan mereka pun diakui secara resmi. Dan yang terakhir, memiliki dasar nilai dan norma. Ini adalah fondasi penting karena mereka punya seperangkat keyakinan, etika, dan aturan perilaku yang dipegang teguh oleh semua anggotanya, sehingga semua bergerak dalam satu koridor yang sama. Dan di sini ada bersifat formalitas. Maksudnya apa? Artinya dia diakui secara resmi, punya dokumen-dokumen resmi dan aturan yang tertulis. Ini bukan sekedar nongkrong-nongkrong biasa, tapi ada legalitas atau setidaknya ada pengakuan yang jelas. Yang keenam, memiliki tingkatan dalam struktur kekuasaan dan kewenangan. Nah, ini yang kita sebut hierarki. Ada yang posisinya di atas sebagai pengambil keputusan dan ada yang di bawah sebagai pelaksana. Tujuannya jelas supaya pembagian tugasnya rapi dan tidak saling tumpang tindih. Jadi ada leader dan juga ada member. Yang terakhir, mempunyai tujuan dan kepentingan yang jelas dan terarah. Organisasi harus mempunyai tujuan dan kepentingan yang jelas. Kenapa organisasi itu ada? Apa yang mau dicapai? Semuanya harus teridentifikasi dengan baik. Misalnya tujuannya untuk meningkatkan kesadaran lingkungan atau untuk mengembangkan bakat seni. Tanpa tujuan yang jelas, organisasi itu akan bubar dengan sendirinya. Nah, teman-teman, di slide selanjutnya kita akan membahas beberapa fungsi organisasi sosial. Pertama, organisasi sosial berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berkelompok. Artinya, organisasi membantu kita agar hidup bersama bisa lebih terarah dan teratur. Kedua, organisasi sosial juga berperan penting dalam menjaga kebutuhan dan kesatuan masyarakat. Dengan adanya organisasi masyarakat bisa bekerja sama dan saling membantu, sehingga terhindar dari perpecahan. Dan yang terakhir, ketiga, organisasi sosial memberikan pengawasan kepada masyarakat, supaya semua anggota tetap mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Contoh organisasi sosial. Selanjutnya kita masuk ke contoh organisasi sosial. Yang pertama ada lembaga swadaya masyarakat atau LSM, yaitu organisasi yang bergerak secara mandiri untuk membantu masyarakat, misalnya dalam bidang lingkungan atau sosial. Kedua, organisasi masyarakat, ormas, yaitu kelompok warga yang memiliki tujuan dan kegiatan tertentu untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir, organisasi keagamaan, yaitu organisasi yang bergerak di bidang keagamaan untuk memperkuat iman serta memperkuat hubungan antar umat. Indonesia Mengajar ini didirikan tahun 2008 sama Anies Baswedan. Tujuannya keren banget, buat ngurusin kesenjangan pendidikan di daerah 3T alias daerah yang terpencil dan susah dijangkau.
Mereka punya program pengejar muda di mana lulusan universitas dikirim ke pelosok buat ngajar selama setahun. Selain itu juga ada pelatihan guru dan kampanye literasi. Dampaknya gede banget. Udah bantu lebih dari 100.000 siswa dan nilai ujian di beberapa daerah naik 20%. Semua ini dibiayai dari donasi dan hibah. Jadi intinya, lembaga ini bantu pendidikan Indonesia biar makin merata. YKI. Kalau yang ini, Yayasan Kanker Indonesia atau YKI, udah berdiri sejak 1994. Didirikan sama dokter dan aktivis buat bantu lawan penyakit kanker yang makin meningkat. Misinya fokus ke pencegahan, pengobatan, dan juga dukungan buat para pasien kanker. Kegiatannya banyak banget, kayak screening gratis, bantu biaya obat, kampanye edukasi anti kanker, sampai konseling psikologis. Mereka udah bantu lebih dari 50.000 pasien dan juga aktif dorong kebijaksanaan nasional tentang kanker. Pendanaannya dari donasi dan bantuan lembaga kayak WHO. Jadi lembaga ini yang benar-benar berdampak besar buat kesehatan masyarakat. Selanjutnya kita bahas Gerakan Pramuka. Didirikan tahun 1961 dan sekarang udah punya 10 juta lebih anggota muda dari umur 7 sampai 21 tahun. Tujuannya buat bentuk karakter anak muda biar berjiwa Pancasila, disiplin, mandiri, dan kerjasama lewat kegiatan kepanduan. Kegiatannya seru banget, kayak jambore, survival, gotong royong, sampai tanggap bencana. Bahkan kadang viral juga di TikTok. Dampaknya besar, banyak anggota pramuka jadi pemimpin muda dan juara di tingkat dunia. Perdanaannya dari pemerintah dan iuran anggota. Jadi pramuka ini bukan cuma tentang baris berbaris, tapi juga tempat belajar jadi generasi yang tangguh. Dan yang terakhir ada Muhammadiyah. Organisasi ini berdiri tahun 1912 di Yogyakarta sama KH Ahmad Dahlan. Fokusnya buat memajukan Islam lewat pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan umat. Mereka punya ratusan sekolah, universitas, rumah sakit, dan ribuan amal usaha lainnya. Bayangin aja, dari semangat satu orang bisa jadi gerakan besar yang bantu jutaan orang. Bener-bener bukti kalau agama dan kemanusiaan bisa jalan bareng. Dari semua lembaga organisasi yang tadi, bisa kita lihat kalau masing-masing punya peran penting buat bantu masyarakat, entah lewat pendidikan, kesehatan, karakter, atau agama. Intinya, mereka semua punya semangat yang sama, yaitu gotong royong dan peduli terhadap sesama. Dan kita sebagai generasi muda jangan cuma ikut menonton, yuk ikut berkontribusi sekecil apapun. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Sekian dari aku, semoga setelah ini kita semua jadi lebih semangat buat ikut berbuat baik dan bantu orang lain. Terima kasih ya udah dengerin, dan jangan lupa yang penting bukan cuma tahu, tapi juga mau. Bye bye semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.